memulai ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan sujud menyembah di hadapan-Nya. Biarlah waktu yang indah pada pagi hari ini tidak kita sia-siakan begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat ketika kita akan menjalani kehidupan kita di minggu-minggu yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh diberikan atas genap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Suatu anugerah yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami ketika kami boleh datang di tempat ini Tuhan, datang di rumah Tuhan, datang di hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Penyertaan Tuhan sungguh indah dan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Walaupun kami melewati berbagai macam masalah dan persoalan, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan seluruh hidup kami, keberadaan kami saat ini, juga untuk nanti kami boleh menerima perjamuan suci. Kuduskan segenap kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami saat ini untuk kami menghadap takhta hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh besar setiamu atas hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya
dari segala persoalan kami, dari segala masalah kami. Kuasa-Mu lebih besar mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam segala keadaan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Janji-Mu iya dan amin, bahwa penyertaan-Mu selama-lamanya, sampai selama-lamanya untuk kehidupan kami. Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Engkau yang membebaskan dan menyelamatkan segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga, Allah yang sungguh mengasihi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kasih Tuhan begitu luar biasa dinyatakan atas segenap kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh mempergunakan hidup kita, kesempatan yang ada saat ini untuk kita bersyukur pada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Haleluya.
pertolongan, atas pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Itu semata-mata hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini kami boleh merendahkan hati kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala hidup kami dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Bertemu kembali di dalam kasih Kristus yang telah menyatukan kita. Dan saya percaya bahwa di masa-masa sekarang ini yang menjadi harapan dan kerinduan kita adalah tetap sehat, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, biarkan Tuhan Yesus yang senantiasa memimpin sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menjagai dan memelihara segenap kehidupan kita. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari dan pada saat ini saya akan berikan sebuah tema, yaitu hamba yang tak berguna. Hamba yang tak berguna. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam kisah ini ada seorang tuan, seorang bos, seorang majikan. Dia berkata kepada hambanya, di mana hamba ini sedang membajak, sedang mencangkul, sedang mengolah tanah garapan sawahnya. Dan si tuan ini atau mungkin sedang melakukan pekerjaan yang lain, mengembalakan atau pekerjaan yang lain. Si tuan ini berkata kepada hamba ini, setelah selesai, marilah kita pulang. Dan setelah pulang, mau diajak makan. Nah saudara, karena sudah bekerja. Namun pada kenyataannya bukan lalu disediakan makanan, diberi makanan, namun apa yang dilakukan oleh hamba ini? Hamba ini ternyata tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh tuannya itu. Di mana apa? Di mana si hamba ini sebelum mau makan, dia harus apa? Dia harus masak terlebih dahulu, menyediakan makanan buat tuannya. Sudah bekerja di sawah, setelah pulang, ayo kita pulang makan. Dan ternyata sampai di rumah, si hamba ini disuruh apa? Untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, yaitu memasak. Untuk apa? Menyediakan makanan bagi tuannya. Dan setelah itu apa? Tuannya makan, baru si hamba ini baru mendapat makanan. Saudara, kalau zaman sekarang ini sudah keterlaluan, betul enggak? Ini sudah, wah, nggak masuk akal. Sudah diperes tenaganya. Atau mungkin bisa dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja. Betul tidak saudara? Karena apa? Karena memang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh tuannya itu. Sudah pergi ke sawah, bekerja begitu keras,
setelah pulang udah dikasih makan, ternyata sebelum mau makan disuruh bekerja lagi, memasak lagi, menyediakan makanan buat tuannya, dan setelah itu baru makan. Ini sesuatu yang luar biasa. Pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus buat kita. Untuk apa? Untuk kita belajar rendah hati, untuk belajar kita menyadari menjadi seorang hamba. Seorang hamba, apa sih sebenarnya hamba? Dalam arti yang sebenarnya, seorang hamba dalam bahasa aslinya adalah doulos. Doulos artinya keset, saudara. Keset itu fungsinya apa? Tugasnya untuk apa? Untuk membersihkan kotoran kaki, betul? Artinya betul-betul memang hamba itu tidak memiliki posisi yang lebih baik, tempatnya di bawah. Tapi kita belajar dari sikap hati seorang hamba ini. Seorang hamba ini adalah seorang yang sangat rendah hati. Sebutan hamba yang tak berguna ini menunjukkan kesiapan atau identitas diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita hanyalah sebatas hamba yang harus tunduk dan taat kepada Sang Tuhan kita, Sang Majikan kita. Memang saudara yang kasih Tuhan, kita semua disebut sebagai hamba Tuhan. Kalau kita mendapat predikat sebagai hamba Tuhan, kita harus mengerti posisi kedudukan kita, status kita. Karena kita sebagai seorang hamba, bukan seorang bos. Coba saudara kasih Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan ini bukan hanya menunjuk kepada pendeta, bukan menunjuk pada guru sekolah minggu atau pelayanan-pelayanan yang lain, tetapi semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai seorang hamba. Seorang hamba. Saudara, di dalam Alkitab juga diceritakan, di dalam kitab, di dalam Perjanjian Lama, kisah tentang seorang Yusuf. Saudara, tentunya kita sudah tahu Yusuf, di mana Yusuf pada waktu itu menjadi kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Oleh karena itu saudara-saudaranya membuat sebuah perhitungan kepada Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu ada saudaranya berkata, janganlah kita apa-apakan saudara kita Yusuf, karena bagaimanapun juga Yusuf ini masih saudara daging kita, masih saudara kita, darah daging kita. Jangan kita apa-apakan. Sebab itu Yusuf diangkat naik dari lubang sumur, lalu dijual kepada saudara Mesir, orang Media, saudara. Untuk dijadikan apa? Dijadikan budak. Dan tibalah dia menjadi budak, menjadi hamba di rumah Potifar. Dan Yusuf menempatkan posisinya sebagai seorang hamba. Ada satu perkataan Yusuf yang diucapkan melalui mulut Yusuf, bahwa seluruh rumah tangga itu ada di dalam kuasa Yusuf. Bagaimana mungkin dia akan berbuat sesuatu kepada majikannya? Yusuf melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan Yusuf tahu akan posisi dan kedudukannya. Dia bukan lebih daripada hamba, dia hanyalah sebagai seorang hamba. Sebab itu dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan demikian juga kita semua saudara kasih Tuhan, kita ini bukan bos, kita ini bukan seorang majikan, tetapi kita ini adalah hamba. Katakan sama-sama, hamba. Hamba yang tidak berguna. Mendapat sebuah tugas dan tanggung jawab itu adalah sebuah kehormatan. Katakan sama-sama, mendapat tugas dan tanggung jawab dari Tuhan adalah kehormatan. Mendapat tugas dan tanggung jawab dari Tuhan adalah kehormatan. Kehormatan untuk melayani adalah sebuah kehormatan. Benar. Memang budak itu tidak punya hak terhadap dirinya sendiri. Ketika dari pasar budak ini dijual sesuai dengan harga yang ditentukan dalam transaksi.
Saudara, dan ketika si budak itu sudah dibeli, maka yang membeli itu berhak melakukan apa saja. Dan hamba ini harus tunduk dan taat, dan tidak punya hak terhadap dirinya sendiri. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jika kita memposisikan kita sebagai hamba, maka kita tidak punya hak terhadap diri kita sendiri. Karena kita telah dibeli dengan lunas, dengan darah yang teramat sangat mahal oleh Yesus Kristus di kayu salib. Saudara saya itu sudah dibeli. Tadinya kita ada di dalam pasar budak, eksakuraso, dalam pasar budak. Namun Yesus mengasihi kita. Dia sudah membeli kita dari pasar budak itu, dan kita diposisikan sebagai orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah bebas dari perbudakan itu. Dan kita menjadi hamba, sesuatu yang sangat luar biasa, saudara kasih Tuhan. Hanya karena kemurahan Yesus saja, jika kita ada saat ini. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukanlah orang hebat. Yang hebat hanyalah Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan. Sebab itu kita mau belajar untuk menjadi hamba. Meskipun dikatakan di sini adalah hamba yang tidak berguna. Dikatakan apa? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Coba saudara kasih Tuhan. Seorang hamba yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, mungkin dalam pelayanan itu sungguh-sungguh sangat excellent, sangat-sangat prima, lebih daripada yang lain. Namun saudara kasih, bosnya itu tidak pernah mengucapkan terima kasih, saudara. Coba kalau saudara, jika kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sedemikian rupa, dengan baik, bahkan sukses, bahkan berhasil dalam segala bidang, lalu bos tahu apa yang dikerjakan oleh Majid Allah, bawahannya itu baik, tapi bosnya tidak pernah mengucapkan terima kasih. Kira-kira apa yang terjadi? Walah, abote sepiro toh? Betul enggak? Beratnya seberapa sih mengucapkan terima kasih ya? Betul enggak saudara? Kita menuntut, tetapi apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Si hamba ini tidak layak menerima ucapan kita. Seorang hamba yang pertama yang perlu kita perhatikan, agar hamba yang tidak berguna itu menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan Yesus berikan 3 ciri seorang hamba. Yang pertama, saudara, seorang hamba itu tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Katakan sama-sama, seorang hamba tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Saudara, jadi saudara kasih Tuhan, ketika hamba itu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, mungkin berhasil, sukses, dan betul-betul excellent dalam melakukan pekerjaan itu. Hamba tahu, Tuhannya tahu bahwa segala sesuatu hamba ini luar biasa. Tapi saudara, hamba ini mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dengan tulus ikhlas, melakukan dengan sepenuh hati, tanpa paksaan. Dia melayani tanpa paksaan, karena melayani karena Tuhan. Melayani karena Tuhan. Melayani adalah kesempatan untuk kita mengembalikan cinta kasih kita kepada Tuhan, memberikan sebuah kehormatan kepada Tuhan, meskipun tidak dihargai, meskipun tidak mendapat pujian. Sudah dikasih Tuhan. Ketika kita melayani tidak dihargai, tidak dipuji, jangan berkecil hati, sebab kita sudah menerima upah. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara, mari kita terus semangat dan semangat. Seorang hamba terus melayani Tuhannya, agar pelayanannya itu berkenan, itu sudah cukup, saudara. Kehormatan, pujian, tidak mengharapkan itu terjadi dalam dirinya. Dipuji ataupun tidak dipuji, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melayani Tuhan. Urusan kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik. Jangan pernah punya motivasi dalam pelayanan supaya aku dihargai, supaya aku dipuji, supaya orang terkagum-kagum.
saudara, jujur, saya melayani itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Sepertinya apa yang saya lakukan itu belum seberapa, dan sepertinya tidak ada apa-apanya, saudara. Sebab itu memacu iman kita untuk kita semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, sampai-sampai Marta itu protes kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan begini pada saat itu, Tuhan, saya bekerja seorang diri, Tuhan. Lalu ini loh Maria, buat disuruh untuk membantu saya. Lalu Tuhan Yesus malah menegur si Marta ini. Marta, kamu ini malah menyusahkan diri sendiri. Betul? Menyusahkan diri sendiri. Padahal melayani ini tuh kan betul-betul keluar dari dalam hati kita tanpa paksaan. Kita mengerjakan segala sesuatu itu karena Tuhan, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan. Tidak heran kalau Elia itu kecewa sama Tuhan, betul? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, tinggal aku seorang diri, sementara gak ada yang lain. Aku sudah berjilid lelah. Padahal Tuhan masih meninggalkan 7.000 orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak menyembah kepada Baal. Anggapannya dia seorang diri dalam pelayanan. Saudara, itu salah. Kalau melayani hanya karena penghargaan dan pujian, itu salah. Tetapi biarlah kita melayani, dilihat ataupun tidak dilihat sama orang lain, atau mungkin dengan pimpinan kita, gak peduli. Yang terpenting, aku melayani dengan tulus hati, sebab upahmu besar di surga. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk melayani dengan sepenuh hati kita. Itu yang pertama. Seorang hamba tidak pernah mengharapkan penghargaan, tidak pernah mengharapkan pujian, tidak pernah mengharapkan sanjungan, sebab hamba melakukan apa yang jadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, saudara katakan, seorang hamba tidak mengharapkan ucapan terima kasih, karena dikatakan tadi apa? Adakah ia tuannya berterima kasih? Adakah ia atau tuannya berterima kasih kepada hamba itu? Saudara, jika kita melayani dan kita sudah pelayanan sedemikian rupa, nggak ada orang yang mengucapkan terima kasih, walah, ya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Abote sepiro toh? Berarti berapa sih mengucapkan terima kasih? Tapi hamba ini tidak pernah mengharapkan untuk terima kasih. Terima kasih atas pelayananmu. Pelayananmu begitu baik. Sudah, hamba ini adalah hamba yang betul-betul rendah hati. Dia hanya ingin menyenangkan hati tuannya. Dia ingin supaya tuannya itu bersuka cita. Seorang hamba dibutuhkan hati yang humble, hati yang penuh dengan kerendahan hati, kesadaran bahwa dirinya tidak berguna tanpa Tuhannya. Sekarang ini bentuk adalah kerendahan hati. Sebagai hamba melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan. Kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah kehormatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita, bahkan melampaui segala ucapan terima kasih. Kalau kita mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, jangan berkecil hati. Mungkin atasan kita tidak mengucapkan terima kasih, mungkin pimpinan kita tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap kita, tidak ada penghargaan sedikit pun. Terima kasih atas jerih lelah kita. Jangan berkecil hati, sebab kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita sedang melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan.
atas diri kita. Sebab kita ini siapa? Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Apapun bentuk pelayanan kita, karena kita adalah hamba yang tidak berguna. Dan biar kita senantiasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Tuhan mau mengucapkan terima kasih atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita, Tuhan, aku mau melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Sebab ini sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan kepadaku. Saudara, melayani ada kesempatan. Saudara, saya renungkan di dalam kehidupan. Saya sering berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan banyak orang-orangnya. Tapi coba kalau kita renungkan, saudara dikasih Tuhan, saya seringkali merenungkan diri sendiri. Yang terakhir, ya, agar hamba yang tak berguna itu menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan Yesus tadi memberikan 3 T. Yang pertama, seorang hamba tidak mendapatkan kehormatan atau pujian, atau yang kedua, diterima kasih, nggak perlu. Yang ketiga, seorang hamba tidak menuntut kesetaraan status atau hak. Dikatakan demikian juga lah di dalam kehidupan, dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seorang hamba tidak menuntut hak kesetaraan. Namanya hamba, sampai kapanpun gue tetap hamba. Betul? Kalau hamba sudah beralih fungsi, beralih status, berarti bukan lagi hamba. Betul enggak? Kalau saudara sekarang posisi saya sebagai hamba, sudah melayani Tuhan, lalu sudah saya pindah dari sebagai hamba pelayanan Tuhan, lalu jadi pengusaha, maka status saya dari pengusaha, status saya berubah. Nah, seorang hamba itu tidak pernah protes, tidak pernah meminta kepada sang Tuhan itu supaya statusnya disetarakan, dihargai. Nah, namanya hamba tetap hamba. Dulos ya tetap dulos, keset ya tetap keset. Saudara. Tugas kita melayani. Makanya saya selalu ingat, tugas itu melayani. Seorang hamba itu melayani bukan untuk dilayani. Seorang hamba itu tugasnya melayani. Katakan sama-sama. Bukan untuk dilayani. Kalau untuk dilayani itu namanya bos. Betul enggak? Jadi kita harus tahu, melayani bukan untuk dilayani. Aktif terus bergerak melayani. Jadi melayani, tugasnya itu melayani. Bukan untuk dilayani. Saudara, kadang-kala melayani itu apa, saudara? Diremehkan. Melayani itu direndahkan. Kadang-kala diperlakukan tidak adil. Kadang-kala dipandang sebelah mata. Betul enggak? Melayani kan begitu. Coba seorang pelayan lagi. Kadang-kala ketika kita pergi ke rumah makan atau ke warung, kalau ada pelayan, kadang-kala kita ini seenaknya, betul enggak? Minta dilayani dengan baik. Betul enggak? Dan pelayan itu juga harus melayani dengan baik. Apa yang dibutuhkan oleh tamu itu betul-betul dikerjakan, betul enggak? Itu namanya melayani. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita ini seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, tugasnya melayani. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita harus taat dan tunduk tanpa membalas.
Dengan kata lain, tanpa kita protes. Protes loh. Kok disuruh-suruh terus? Kok suruh begini, begini. Kapan istirahatku? Seorang hamba nggak bisa protes, saudara. Makanya nggak minta statusnya, kesetaraan status dalam diri kita. Namanya hamba juga hamba, saudara. Sebab itu saudara kasih, ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga buat kita, agar kita belajar untuk tetap tunduk dan taat kepada Sang Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi hamba yang baik, untuk melayani dimanapun. Kadang-kala kita ini seenaknya sendiri, saudara. Kalau perintah-perintah, kalau tidak ngomel-ngomel, itu yang sering kali terjadi, betul nggak? Kita harus tahu jati diri kita sendiri. Kadang-kala sudah melayani baik pun masih belum, apa saudara? Belum memuaskan, betul nggak? Kita sudah memuaskan. Menurut anggapan kita, aku sudah melayani sebaik mungkin, tetapi hamba itu terus melakukan dan melakukan. Saudara, karena kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tuhan Yesus pun juga dalam melayani tidak bisa memuaskan semua orang, betul nggak? Itu Tuhan Yesus, apalagi kita. Jadi kalau pelayanan kita mungkin masih bisa mengecewakan, masih bisa melakukan kesalahan, kita ingat Tuhan Yesus pun melayani juga tidak bisa memuaskan semua orang. Coba kalau bisa memuaskan semua orang, Tuhan Yesus juga mati di kayu salib. Tetapi justru karena Dia tahu, Dia melayani, akhirnya Dia mati di kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila kita semua telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, marilah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ini adalah seorang hamba yang harus memiliki kerendahan hati, kesadaran bahwa dirinya tidak berguna. Tanpa Tuhan yang adalah manifestasi kerendahan hati. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, sudah sepantasnya kita sadar akan status kita di dalam kita melayani Tuhan. Dibutuhkan sebuah kerendahan hati. Mungkin kita tidak dipandang sebelah mata. Biarlah kita belajar untuk tunduk dan taat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah pipi, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya, dari segala harta. Jadikan ku hamba bergerak kepada. Mari kita berdiri, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan,
sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita agar kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kesempatan yang baik telah Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Roh Kudus berikan pengampunan atas kami, baik sikap dan perbuatan kami, baik roh dan pikiran kami. Kiranya Tuhan ampuni supaya kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur buatan tangan manusia ini. Kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati roti dan anggur ini. Memang roti dan anggur ini adalah buatan tangan manusia. Di dalamnya tidak ada kekuatan apapun. Namun ketika kami serahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan membubuhkan kuasa atas roti dan anggur ini, di dalam berkat nama Bapa, di dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Tuhan membubuhkan kuasa atas roti dan anggur ini, sehingga ketika kami makan dan ketika kami minum, kami diberkati Tuhan. Kami beroleh pertolongan dan mujizat dari Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat dan diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami penuh iman. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, dan dengan firman Tuhan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, kata Tuhan Yesus, yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia. Cuma jadi diberkati Tuhan. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita makan dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki hati dan batinku Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Tubuh-Mu telah menyatu dengan tubuh kami, sehingga kami di kemudian hari akan memiliki tubuh kemuliaan seperti Engkau Tuhan. Itulah janji yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Mari angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita, dan dengan firman Tuhan, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah percaya dosamu sudah diampuni? Jika kamu percaya, bukankah cawan yang olehnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, darah Yesus? Dengan darah Yesus, amin. Mari kita minum penuh iman dalam nama Yesus. Haleluya. Letakkan kanan-kananmu di dada, tangan kananmu di dada, dan dengan firman Tuhan, haleluya. Setiap apa yang kita imani, setiap apa yang kita percayai, yaitu firman Tuhan, kita percayakan kuasa Kristus, maka segala sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Sakit penyakit disembuhkan dari hidupmu. Engkau menjadi tubuh yang sehat. Engkau senantiasa tetap diberkati Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuhmu diberkati Tuhan dan selalu sehat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua apa yang menjadi pergumulan diberkati Tuhan. Sebagai berkati Tuhan, jangan takut, jangan berkecil hati. Lakukan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepadamu dengan sepenuh hatimu, dengan excellent. Biarkan kita memiliki motivasi yang benar, hati nurani yang murni. Meskipun kita tidak dihargai, meskipun tidak ada pujian dan kehormatan ketika kita melakukan, bahkan tidak ada ucapan terima kasih, bahkan kita tidak memiliki kesetaraan status hak di dalam kehidupan kita.
Biar kita melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada Tuhan, karena kita adalah hamba. Dan ketika kita belajar taat dan tunduk, disitulah berkat Tuhan akan mengalir bagi kehidupan kita. Sebab itu rumah tanggamu akan diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, bahkan studinya diberkati Tuhan, bahkan setiap tangan-tanganmu diberkati Tuhan. Baik istri, baik suami, baik anak-anak, bahkan orang tua juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus tidak pernah melantarkanmu. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Arahkan mata imanmu, terus pandang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Sakit penyakit dihalukan dari hidupmu. Kecelakaan bahaya mau juga dijauhkan dari hidupmu, karena Tuhan menyertaimu. Sebab itu, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang sempurna, berkat sejati, berkat yang datangnya di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini pun iman dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua, dan kita semua diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.